ya, ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, di channel kali ini ya, karena banyaknya permintaan teman-teman yang masih mengenai mengatasi tembok yang rembes, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat beberapa video-video sebelumnya ya, yang kita melakukan treatment terhadap perlakuan tembok yang berjamur ya, kemudian tembok yang rembes. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu sumber penyebab kenapa dinding kita itu bisa mengalami kebocoran ya, atau rembes ya, apalagi di musim hujan seperti ini, puncak-puncak hujan ya, biasanya rembesan itu akan sangat terasa sekali. Dinding akan sangat mudah sekali lembab ya, sehingga resiko jamur, kemudian resiko cat mengelupas itu akan lebih terasa gitu ya, dibanding saat kita mungkin di musim kemarau. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak Anda untuk kita melihat dan membahas salah satu penyebab dari terjadinya rembesan-rembesan itu. Nah, kita langsung aja ya, kita ajak jalan-jalan ini di rumah saya. Saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu contoh penyebab mengapa dinding kita kadang itu bisa bocor ya. Nah, langsung aja kita lihat. Ya, jadi ini kita mumpung hujan. Nah, ini kita lihat tembok luar ya. Ini saya mau kasih contoh salah satu penyebab kenapa dinding kita itu bisa bocor ya. Sebentar ya, saya cari yang paling kelihatan karena ini sebagian sudah kita betulkan ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan kasih contoh sekali lagi tembok-tembok yang bisa mengakibatkan tembok dalam rumah kita itu rembes ya. Sebentar ya, ini agak becek jalannya karena agak banjir ya. Ini ya, kita bisa lihat teman-teman. Nah, kelihatannya tembok ini utuh ya, jadi aciannya itu kelihatannya masih bagus. Tapi teman-teman perhatikan, di sini ada keretakan-keretakan pada acian. Nah, keretakan-keretakan seperti ini itu kalau kena air hujan terus-terusan ya, itu bisa menjadi jalur air ya, jadi air itu bisa masuk dari retak-retak ini teman-teman. Nah, makanya tembok kita kok seringnya lembab, basah, terutama musim hujan, yaitu dari kapiler-kapiler dari lubang-lubang pada keretakan tembok ini ya. Nah, itu teman-teman, tadi kita bisa lihat ya. Jadi memang salah satu penyebab dinding kita itu bisa rembes ya, lembab, itu adalah keretakan pada acian ya. Nah, keretakan pada acian ini memang kita itu serba salah ya. Kadang kalau kita memborongkan proyek itu ke tukang ya, kemudian selesai, itu memang kebanyakan ada, kalau misalnya hasilnya nggak bagus, itu aciannya cepat retak ya. Nah, keretakan-keretakan seperti ini itu bisa menjadi jalur air teman-teman. Nah, jalur air ini itu akan meresap ke dalam dinding ya, sehingga kalau memang kapasitas airnya tinggi yang masuk, otomatis akan menyebabkan kebocoran pada dinding, atau dinding kita menjadi lembab dan mudah sekali untuk berjamur. Nah, kenapa kok acian itu bisa sampai retak teman-teman? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi saat misalkan teman-teman memborongkan pekerjaan tersebut ya kepada mungkin tenaga yang mengerjakan, nah teman-teman harus betul-betul pastikan saat tahap plesteran dimulai dan sebelum tahap acian dilakukan, pastikan betul-betul kondisi tembok itu kering ya. Jadi plesteran sebelumnya itu sudah kering dulu ya, supaya apa? Supaya saat nanti diaci ya, itu tidak mudah retak ya. Nah, itu teman-teman, sebetulnya kesalahan kita membangun itu kadang itu karena diburu waktu ya. Mungkin kita mau menghemat waktu tenaga ya, waktu maksudnya membayar tenaganya ya, kemudian atau mungkin kita mau mempercepat ya pekerjaan kita kalau mungkin kita sistemnya borongan. Nah, kadang kala itu orang mengaji itu temboknya itu dipaksa gitu ya, jadi masih plesteran basah
ya kemudian langsung diaci, atau mungkin sudah kering tapi dalamnya masih basah ya langsung aja diaci. Nah, hal-hal seperti ini itu sebetulnya fatal untuk jangka panjangnya ya, seperti tembok saya tadi ya itu mengalami keretakan. Nah, melalui keretakan-keretakan seperti ini air itu bisa masuk dari luar ya. Nah, solusinya apa sekarang teman-teman? Mungkin di video-video saya sebelumnya kita mengatasinya dari dalam. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagus hasilnya, yang luar ini itu juga harus kita atasi. Jadi kalau teman-teman terlanjur temboknya aciannya mungkin sudah retak-retak seperti ini, nah itu teman-teman bisa lakukan beberapa treatment. Ya, yang pertama teman-teman bisa haluskan dengan pelamir dulu. Jadi tutup semua pori-porinya dengan pelamir, itu bisa membantu ya. Atau teman-teman bisa lapisi dengan waterproofing ya, tapi yang basis semen itu jauh lebih baik. Jadi nanti teman-teman bisa lapisi dulu sehingga menutup semua keretakannya ya, baru setelah itu mungkin di pelamir ya, dan atau teman-teman menggunakan waterproofing yang berbasis akrilik ya, itu juga bisa. Nah, itu nanti kalau teman-teman sudah tutup semuanya ya, lapisi semuanya, itu akan sangat membantu sekali teman-teman untuk menahan masuknya air dari luar ya, sehingga treatment yang teman-teman lakukan di dalam itu bisa optimal ya. Jadi tidak ada resiko lagi untuk air masuk ya. Itu caranya untuk kita mengatasi sumber kebocoran pada dinding kita dari luar ya, dari keretakan yang terjadi. Nah, bisa juga teman-teman yang lebih parah kalau mungkin dinding kita di luarnya masih berupa bata ya, yang tidak dilapisi oleh apapun ya, atau tidak diplester atau bahkan tidak diaci. Nah, itu bisa sangat teman-teman menjadi penyebab kebocoran pada dinding kita ya. Nah, masih mending kalau seperti tempat saya masih ada space untuk kita betulkan. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang padat penduduk, kalau misalnya tetangga kita sudah terlanjur membuat dan dia hanya menyediakan space mungkin sekitar 1-2 cm dengan dinding kita, nah ini yang paling repot teman-teman. Jadi saran saya untuk jangka panjangnya ada baiknya dinding luar itu minimal teman-teman aci ya. Kalau plester aja masih kurang, masih bisa masuk air itu, minimal diaci. Ada baiknya kalau kira-kira tetangga mau membangun, teman-teman lebih baik dindingnya diberikan dulu semacam waterproofing ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau mepet sekali ya dan ada resiko tembok teman-teman bocor, itu teman-teman tidak rembes dari situ ya. Karena kalau sudah nempel temboknya gini ya susah ya mau betulinya ya. Nah, makanya dari itu antisipasi dari awal itu jauh lebih baik ya. Oke, itu sedikit dari saya kali ini teman-teman. Kita lanjut aja di kolom komentar ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan, dengan senang hati saya akan menjawab ya. Oke, kalau masih bingung waterproofing itu apa, simak di video-video saya sebelumnya yang menjelaskan mengenai pelapis kedap air atau waterproofing ya, untuk langkah-langkah mengaci, untuk langkah-langkah memplamir ya, atau mengoleskan waterproofing. Teman-teman bisa juga lihat di video-video saya selanjutnya sebelumnya ya, sehingga tidak numpuk di video ini. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman. Salam.